ساكنه ليس محتاجا إلى سرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدار ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدار وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وعلى من نفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين قال رضي الله تعالى عنكم بسم الله الرحمن الرحيم وكذا انقطاع خبر الولي bihaitsu la yu'lamu mautuhu wala hayatuhu. Demikian juga terputus kabar dari walinya. Walinya ada, tapi kabarnya apa? Terputus. Nggak ketahuan walinya udah mati atau masih apa? Masih hidup, nggak ketahuan nih. Ini ada perempuan pengen nikah. Kemudian kan dia perlu wali nikah perempuannya. Ini perempuan dia tahunya ada walinya, tapi kabar dari ini walinya apa? Terputus. Nggak diketahui rimbanya. Apakah dia masih hidup atau sudah apa? Nah, sudah mati atau sudah meninggal dunia. Dalam kondisi yang demikian, maka diangkatlah wali hakim. Begitu itu ya. Jadi kalau ada kasus yang demikian, ya gimana nih? Ini perempuan mesti nikah. Calonnya emang udah pengen nikah. Emang semua sudah ada, semua yang kurang cuma apa? Wali doang. Kabar dari walinya katanya perempuan, saya sih masih berasa kayaknya masih ada. Saya punya adik yang masih hidup kayaknya begitu. Sampai dicari terus tuh, dicari ke seluruh Indonesia misalnya begitu ya, dicari semua kabarnya, disamperin semua, tapi nggak ada apa aja, nggak ada kabar sama sekali. Udah dicari, udah usahain, udah upaya semaksimal mungkin, kabar sama sekali nggak ada, nggak diketahui walinya ini udah meninggal atau masih apa, masih hidup. Maka kondisi yang demikian kasus seperti ini, langsung ini perempuan bertahkim, ngangkat wali apa? Wali hakim. Nah, kemarin ya. Kalimat-kalimat misalnya ini perempuan bilang kepada si penghulu atau kepada guru agama setempat, saya bertahkim mengangkat kamu menjadi wali hakim untuk menikahkan saya dengan calon suami saya, sebutkan namanya Fulan bin Fulan, dengan mas kawin 5 gram. Nanti si orang yang menerima tahkim bilang, saya terima tahkimnya, atau saya terima Anda mengangkat saya menjadi wali hakim. Nanti pas udah resepsi, pas berangkat langsung apa? Bilangnya dengan kalimat seperti biasa, saya nikahkan kamu dengan Fulanah binti Fulan yang telah ia bertahkim kepada saya dengan mas kawin. Ingat itu kalimat begitu ya. Jadi ente misalnya diminta tolong sama orang lain buat apa? Tapi ingat jangan langsung nerima begitu aja. Tanya dulu pihak keluarga benar nggak? Jangan langsung nerima job aja. Terima job aja. Dia tahu ini main terima job aja. Itu namanya lebek namanya. Kan lebek kerjaannya tukang tahlil. Kan begitu. Lebek emang ada kerjaannya lebek tuh. Bangsakan ngajar memang. Cuma begitu kerjaannya nunggu orang mati. Gila kalau orang mati itu. Lebek tuh namanya tuh. Demam kalau orang mati itu karena nanti ada sebayangin dia. Sebayangin ada tahlilan dan itu kerjaan lebek tuh. Kalau ada bukan lebek, makanya nggak senang begitu. Ada bukan lebay baju ya. Lebek itu kerjaannya begitu, kerjaannya tukang iya
bukan tahlilan. Jadi kalau ada sekampung tuh yang tahlil pasti dia itu lembek. Pasti dia itu orang lembek, itu bukan ustaz. Ustaz. Jadi beda itu lembek antara lembek dengan apa? Dengan ustaz, beda lembek kerjaannya. Kalau ustaz kan ngajar, ustazah ngajar kerjaannya. Sewaktu-waktu diundang, kalau dia bisa waktunya dia hadir, bikin tahlil. Tapi ini bukan kerjaannya tahlilan, bukan. Tapi ada orang yang sabar-sabar kerjaannya apa? Tahlilan kan? Maulidan, sabar-sabar, tahlilan. Kalau kita kan enggak, kita guru-guru agama, guru-guru agama kita ngajar. Kalau kita diundang bisa waktunya ada, kita hadir, bikin tahlil. Tapi bukan tugas kita sebagai apa? Tukang tahlil. Di Mentul banyak tuh. Ada payung. Itu lembek semua tuh. Iya, usko. Ibarat gocap marah. Ya, kalau jadi harus tanya dulu sama pihak keluarganya, benar-benar nggak ente punya wali udah nggak ada kabarnya, nah baru terima coba tuh. Oh, jangan terima coba aja. Takutnya nanti ternyata walinya masih ada, masih ada. Bisa itu karena dia nggak tahu kabar secara maksimal, belum cari, yang pada akhirnya pas dia udah nikahin datang walinya seluruh kemudian sana pernikahannya tuh. Nggak, seakan adik apanya? Ada wali, udah seminggu nikah, kita udah naik macam dulu ini. Udah rapi bayarannya. Bayarannya udah rapi. Seminggu datang apanya? Abangnya atau adeknya. Gimana pernikahannya? Nggak, satu. Kayak begitu, musiman itu harus ada cek, cross check masih maksimal seperti itu. Jadi nggak boleh langsung kita terima wali apa? Menjadi wali hakim. Jadi agama emang yusrun ya, ad-din yusrun, agama itu mudah, tapi jangan dibikin mudah. Agama itu mudah. Sembahyang diri nggak bisa, duduk nggak bisa, berbaring nggak bisa, telentang nggak bisa, pakai mata nggak bisa, pakai hati, semua nggak bisa, mati sembahyang. Agama itu mudah, mudah banget, mudah banget. Cuma jangan dibikin mudah. Jadi demikian ya, diangkat wali hakim yang berikutnya bila telah terputus kabar dari si wali tersebut, apakah sudah meninggal atau masih hidup, boleh diangkat wali hakim. Wa kadzalika li muwalliyatihi, demikian nikahnya kepada muwalliyatihi, yaitu perbudaknya, boleh demikian. Wala musawi lahu fid darajati, dan tidak ada yang setara dengannya pada derajatnya pada masalah kewaliannya. Wa kada yuzawwijul hakimu, apa itu nggak ada dibahas ya, karena nggak ada budak di sekarang. Wa kadzalika yuzawwijul hakimu fi ghaibatil waliyi masafatal qasri, juga nih yang ketiga penting juga nih. Demikian juga wali hakim menikahkan seorang perempuan pada masalah kasus walinya itu tidak ada pada jarak tempuh sholat yang diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Berapa kilo tuh? 2 mahal lebih, itu sekitar 85 kilo lebih itu. Kalau seandainya seorang perempuan dia merantau ke Jakarta, kemudian walinya ada, tapi di mana? Di luar Jakarta, jauh. Ini perempuan anak Papua. misalnya ini perempuan anak Papua, cantik anak Papua, cakep, perempuan cakep, matanya lentik segala macam. Nah, ada laki-laki berjodoh ada anak Papua misalnya. Kemudian kan perlu apa? Walinya ada, tapi di mana? Di Papua. Kan itu sudah diperbolehkan jarak apa? Untuk diperbolehkan qashar apa? Salat kita diperbolehkan, ada qashar jamaah, ada qashar doang ya, bedain ya. Ada qashar doang, ada jamaah ada jamak takdim, ada jamak takhir. Yang sering kita kerja digabung, qashar jamaah tuh, yang sering begitu, qashar jamak takdim atau qashar jamak takhir. Nah, ini ada seorang perempuan pengen nikah, walinya ada di jarak yang memang diperbolehkan untuk mengqashar sholat kita. Nah, udah jaraknya jauh, di Papua tadi misalnya tuh, walinya ada, tapi walinya nggak bisa apa? Nggak bisa datang ke Jakarta. Nah, kasus yang demikian, maka si perempuan tadi boleh mengangkat seorang wali yang disebut sebagai wali hakim untuk menikahkan diri dengan seorang laki-laki yang merupakan dia punya calon pasangan hidupnya, diperbolehkan tuh. Tapi yang kawinnya jangan jadi mainan nih, nggak boleh nih. Yang sering pacaran,
bapaknya emang udah setuju, tapi mesti prosesnya belajar minta ke bapaknya. Kan orang tua kadang-kadang suka ada yang setuju tapi awalnya bilang apa? Pokoknya jangan sama dia, kan begitu ya. Nah, anak kan nekat kalau orang tua sudah bilang jangan sama dia atau nggak boleh sama dia. Pada akhirnya anak apa? Kabur, minggat dari rumahnya tuh, dibawa sampai pacarnya keluar kota. Jaraknya jarak apa? Yang diperbolehkan untuk apa? Qasar sholat. Kan jadi boleh apa? Hukum agama tuh? Boleh angkat wali apa tuh? Wali hakim. Yang seperti ini kalau bisa jangan dulu nikahin. Kenapa demikian? Karena ini anak ilahnya kurang kuat tuh ya. Kabur dari bapak, dari bapaknya, dari walinya tuh. Sekalipun boleh ya, tapi orang-orang yang diangkat jadi wali hakim mesti tanya dulu, kenapa nak? Kenapa dek bisa begini? Bisa angkat wali hakim dari penghulu atau dari guru agama? Dibilang bapak nggak setuju. Enggak, telepon dulu, baik-baik bapaknya. Jadi jangan sampai bapaknya nggak setuju, kemudian ini anak keluar kota, jaraknya boleh apa tadi? Qasar sholat, pada akhirnya ada seorang wali hakim yang langsung apa? Nikahin, jangan. Tanya dulu betul anak gimana alasannya tuh? Oh bapak saya nggak setuju, makanya pacar saya bawa saya kemana? Keluar kota, jangan nikahin dulu. Jadi kasus yang demikian tadi dalam hukum syara diperbolehkan seorang untuk menjadi wali hakim menikahkan seorang perempuan bila walinya itu tidak ada pada jarak, diperbolehkan di qasar sholat yang fardu. Jadi ingat ya, jadi nggak langsung dinikahin. Ada orang berubah gitu deh, kita orang yang udah ngerti, udah paham. Datang dia minta kita jadi apa? Jadi wali hakim. Jangan langsung diapain? Dinikahin. Tanya dulu kenapa sih langsung minta dinikahin? Oh ini bapak saya nggak setuju. Saya disuruh dengan nikah dengan laki-laki pilihan bapak saya. Saya kabur dari rumah. Saya minta bapak menjadi wali hakim saya. Jangan langsung diapain itu? Dinikahin. Kayak begitu, telepon orang tuanya, bapaknya dibujuk, dirayu. Nah, kemudian ada mediasi segala macam. Kalau emang juga nggak mau bapaknya untuk menikahkan ini anak perempuannya, maka jangan terpaksa. Udah wali hakim langsung apa? Langsung menikahkan. Ketimbang ini anak perempuan nanti jatuhnya apa? Berzina, dosa gitu ya. Makanya Rasulullah ajarannya udah benar deh. Kalau anak udah minta nikah langsung diapain? Nikahin langsung. Dia anak udah pengen nikah, minta nikah, jangan ditahan-tahan. Dia udah punya pasangan nih, udah punya pacar. Kan orang kalau punya pacar kan gatel, kan gitu gatel ya. Pakai garukan apa nggak pernah nonton. Orang kalau nggak pacar begitu, udah pepet aja sampai pacarnya. Dia minta nikah bapaknya, udah nikahin aja. Jangan pakai pacar apa pikir panjang ya. Oh bapak belum ada ilmu, wah usah nikah. Yang penting nikah udah, ketimbang pada akhirnya dilarang, akhirnya apa? Berzina ini anak, atau dilarang ini anak akhirnya minggat kabur dengan pacarnya, berbahaya lagi. Dan kita khawatir anak berzina kan, begitu kan kasusnya orangnya. Jadi anaknya nggak boleh nikah dulu, sementara ini orang tua nggak mikirin anak nanti bakal berbuat sejauh itu. Kejadian benar, ini anak hamil sebelum apa? Sebelum nikah. Demikian benar ajarannya Rasulullah SAW. Anak laki perempuan bila sudah berjaka, sudah perawan, kemudian diminta nikah, nikahin itu cepet-cepet. Orang dulu makanya orang Betawi deh kan mudah-mudah nikahnya ya, nggak ada yang tua. Pas udah kemarian, udah pendidikan, udah pada tinggi-tinggi baru tuh berpikir panjang. Orang dulu masih baru belasan udah nikah. Makanya anaknya udah tua, dia kayaknya kayak abang ade, kayak empok ade sama anaknya. Adik lo, adik gue, ini anak gue. Dia karena jaraknya apa? Nggak jauh, jadi kayak abang ade, kayak empok ade. Sekarang kan jauh, jadi saking jidahnya, itu cucu. Oh, anaknya anak cucu, kan pakai jauhan nikahnya. Kayak udah menyerang kemandian. Udah 40 baru nikah. Anak lahir, anak 10 tahun, kita udah 20 tahun. Ini udah uban semua. Ada orang itu cucu. Cucu. Begitu. Kalau orang dulu dia ada liatin Allah sampai cucunya itu disangka anaknya. Cucu disangka apa ya? Anaknya, karena saking muda itu, nenek tuh saking mudanya tuh, makanya dibilang nenek muda. Ya begitu ya. Jadi kalau anak perempuan lagi minta nikah, jangan orang tua jangan diapain, jangan ditahan-tahan, nikahin aja udah.
Jadi nggak perlu, kan nikah yang mahal gengsinya itu. Nikah itu yang mahal apa ya? Gengsinya. Kalau hukum syariat, hukum agama murah nikah. KUA daftar berapa sekarang? Nggak mahal. Kemudian segala macam walimahnya pengen diatur semurah mungkin bisa. Undang tetangga, keluarga segala macam, turu-turu aja gitu. Wali masalah saya sudah. Kan yang mahal gengsinya nikah itu sekarang. Yang mahal itu nikah sekarang gengsinya. Kartu undangannya yang goceng, yang terbang satu, ada yang sampai 50.000 satu. Ya Allah, orang baca doang. Orang baca, orang buang kartu undangan. Pengen yang bagus, gengsinya kan tinggi gitu orang. Pengennya di gedung, pengen habis nikah ngutang di mana-mana. Iya, pengennya di gedung. Di gedung Balai Sudirman pengennya 80 juta di gedung-gedung. Di sini aja di jalanan digelar ke tenda, udah jadi. Belagak-belagak di gedung. Gengsinya tinggi. Pengennya catering yang mahal, satu porsi 50.000. Oh, dihitung undangan 1.000 orang, jadi berapa tuh? 50 juta, belum tendanya 20 juta. Ya, kita bilang nikah itu murah sebenarnya. Kalau agama murah, tapi yang mahal apa itu tuh? Gengsinya mahal tuh orang. Orang sekarang gengsinya doang tinggi. Deklar nikah gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Udah nikah selesai. Orang dulu juga ada, orang dulu sampai mati nikah dijaga tuh. Ada jarang dengar orang dulu cari sebelum kematiannya, jarang dengar. Sampai mati, sampai udah tua. Lagi bini, udah tua, bini udah tua, bini tua. Sampai mati kematiannya datang tuh. Luar biasa. Orang sekarang ya, udah banyakkan nafsunya, banyakkan syahwatnya. Makanya nanti kalau pengen selamat, udah aneh nanti sama. Tiru aja kerjaan orang dulu kayak gitu. Orang dulu gimana? Oh gitu, udah kerjain udah. Nah demikian ya. Jadi seorang wali hakim boleh menikahkan seorang perempuan bila walinya ada di mana tadi? Jarak yang diperbolehkan untuk apa tadi? Sholat. Tapi gitu ya, jangan langsung apa? Jangan langsung dinikahin. Yang keempat, wa fi hafsil waliyyi bihaitu la yumkinul wusulu ilaihi bibad'il habisi. Yang keempat, walinya ditahan di penjara walinya. Sekira-kira nggak bisa sampai kepada ini wali, sebab ini wali nggak boleh keluar dari tahanannya, dari penjaranya. Nggak bisa tuh nikah itu dilaksanakan di penjara, dilarang oleh misalnya warga setempat, nggak boleh. Nah ini kondisinya si perempuan pengen apa? Pengen nikah sementara walinya di mana tadi? Di penjara. Dari pihak penjara nggak mengizinkan untuk mengadakan pernikahan di penjara, nggak kasih izin sama sekali. Oh deh, ini perempuan langsung angkat apa? Wali hakim. Ya, jadi gampang gitu ya. Tapi ingetin kalau pihak penjara masih bisa apa? Ngasih izin untuk mengadakan akad nikah di penjara, nggak boleh wali hakim. Tetap mesti siapa tuh? Mesti walinya tetap orang tuanya. Misalnya ada perempuan, bapaknya di penjara, kemudian dia pengen nikah, udah izin dengan pihak penjara sipil segala macamnya, tadi kasih izin. Nah, udah tahu demikian, maka diperbolehkan pada hukum syara wali hakim lah yang apa tadi? Yang menikahkan ini perempuan. Tapi bila pihak penjara memperbolehkan mengadakan tadi apa? Akad nikah di penjara, maka ini perempuan tidak boleh mengangkat wali apa? Wali hakim nggak boleh. Jadi selama tidak diperbolehkan baru angkat wali hakim. Tapi kalau dikasih izin, maka yang menikahkan adalah bapaknya tadi yang di penjara. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna وأننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآن
إخواني وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عداد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasul salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.